big set now here. Come on, 1 picture every day, no problem. Until 1 million picture, no problem. Inilah aksi protes yang dilakukan emak-emak saat terkena razia protokol kesehatan di Pantai Mandalika, Lombok. Emak-emak ini protes kepada petugas dengan menggunakan bahasa Inggris. Aksi kocak emak-emak ini menarik perhatian pengunjung dan juga netizen. Meskipun aksi emak-emak ini menjadi sorotan, namun petugas tetap melanjutkan tugasnya meminta para pengunjung yang ramai berkumpul untuk pulang demi mencegah penyebaran COVID-19. Keributan mewarnai penertiban penerapan protokol kesehatan di Makassar. Razia difokuskan menindak pengusaha bandel yang masih melanggar aturan pembatasan kerumunan dan jam buka usaha. Pengunjung kedai kopi ini terlibat adu mulut dengan tim Satgas COVID-19 yang membubarkan kerumunan. Ia memprovokasi pemilik restoran agar tidak menandatangani berita acara penyitaan kursi. Keributan usai karena petugas gabungan TNI, Polri, dan Pemkot Makassar tetap membubarkan keramaian. Petugas tetap menyita kursi karena warung kopi ini sudah berulang kali ditegur namun tetap melanggar aturan terkait keramaian dan jam buka. Jadi saya minta Pak Haji selaku pemilik ya, sebagai owner, sekali lagi kami mewakili pimpinan untuk bagaimana jam operasional tetap kita patuhi. Sejumlah rumah makan lain juga tak luput dari sasaran penertiban. Meski petugas sudah mengumumkan penutupan, sejumlah pengunjung tetap menyelesaikan makan malam. Koordinator Tim Satgas Pengurai Kerumunan atau Raika Kota Makassar menyatakan pihaknya tidak lagi mentoleransi pengusaha bandel yang berulang kali ditegur tetapi kembali mengulangi. Ya semuanya yang kita sita ini, kita tindaki ini sudah kita tegur, kita sampaikan dan kita datangi. Jadi tim Cagar Saika mendatangi bukan hanya satu kali, tapi sudah berkali-kali kita datangi seperti itu. Berarti ini para pemilik warung dan pemilik warung ini bandel ya? Ya seperti itulah adanya karena ada memang segelintir yang tidak proaktif, yang tidak. PPKM Mikro di Kota Makassar mengatur jam buka restoran dan jumlah pengunjung. Aturan ini ditegakkan untuk menekan penyebaran COVID terutama di masa libur Lebaran. Vaksinasi gotong royong berbayar untuk pekerja dimulai hari ini. Presiden menyatakan kesertaan swasta dalam pembiayaan untuk mempercepat cakupan vaksinasi. Presiden meninjau pelaksanaan vaksinasi di sebuah pabrik di kawasan Cikarang, Bekasi. Dalam waktu bersamaan, vaksinasi hari pertama ini diikuti 19 perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Jika untuk publik vaksinasi gratis, untuk perusahaan dikenakan biaya Rp440.000 yang dibayar oleh perusahaan. Kadin selaku pelaksana vaksinasi gotong royong menyatakan ada 10 juta peserta vaksin mandiri yang mendaftar lewat perusahaan. Supaya tidak mengganggu pelaksanaan vaksinasi umum, vaksin yang digunakan berbeda yakni Sinopharm. Pelaksanaan penyuntikan juga harus di layanan swasta atau BUMN. Presiden Jokowi sudah menegaskan tidak setuju tes wawasan kebangsaan menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai KPK. Pernyataan tersebut seolah menjadi alarm bagi pihak yang sejak awal ingin menyingkirkan punggawa-punggawa KPK. Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait 75 pegawai KPK yang diberhentikan. Presiden Jokowi menegaskan tes wawasan kebangsaan bukanlah dasar pemberhentian pegawai KPK. Pengalian status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan
75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Sementara itu, penyidik senior KPK Novel Baswedan didampingi Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, datangi kantor Dewan Pengawas KPK. Kedatangan mereka tersebut untuk melaporkan salah satu anggota Dewan Pengawas KPK, Indrianto Seno Aji. Dalam kesempatan tersebut, penyidik senior KPK Novel Baswedan mengungkapkan jika Indrianto Seno Aji dinilai telah bersikap di luar kewenangan. Pernyataan Presiden ternyata tidak menghentikan polemik tentang tes wawasan kebangsaan bagi calon ASN dari KPK. Kita akan berbincang dengan pegiat anti korupsi Ferry Amsari dan komunikolog Emrus Sihombing. Saya ke Pak Emrus dulu. Pak Emrus, Bapak selamat malam. Malam. Oke. Malam. Saya ke Pak Emrus dulu. Pak Emrus, dalam terminologi komunikasi, tes wawasan kebangsaan ini dalam konteks pemberantasan korupsi seperti apa? Baik, saya kira tidak masuk terminologi komunikasi persoalan wawasan kebangsaan. Ini adalah persoalan keloyalitasan kepada bangsa dan negara. Karena menurut saya yang paling substantif di dalam bangsa dan bernegara tentang wawasan kebangsaan. Karena tidak akan mungkin bangsa suatu negara itu bisa menyatu seluruh warga negaranya kalau wawasan kebangsaannya masih dipertanyakan. Oleh karena itu, maka tes wawasan kebangsaan itu sangat diperlukan. Bahkan saya mengatakan bahwa wawasan kebangsaan itu dilakukan kepada setiap periode tertentu kepada ASN, tidak hanya sekedar kepada pegawai atau katakanlah para pegawai KPK untuk menjadi ASN. Buat aja itu semacam suatu hal yang reguler yang dilakukan minimal sekali 10 tahun. Kenapa harus kita lakukan tes wawasan kebangsaan? Karena menurut saya wawasan kebangsaan itu bisa dinamis, bisa turun dan bisa naik. Karena itu adalah fenomena sosial yang bisa dipengaruhi oleh berbagai interaksi sosial di antara manusia lain. Karena bisa saja pada awal wawasan kebangsaannya tinggi, tetapi karena interaksi yang ditekuninya, maka itu akan luntur karena pengaruh daripada para pihak yang bisa mempengaruhi pola pikir daripada seseorang tersebut. Demikian. Apakah rekam jejak mereka dalam pemberantasan korupsi yang sudah begitu lama tidak bisa kita anggap sebagai mereka sudah memiliki wawasan kebangsaan yang baik? Baik, wawasan kebangsaan itu kalau kita bicara media sosial itu sangat cair. Seperti dalam fenomena alam. Misalnya, kita ambil analogi salah satu contoh, integritas misalnya. Bahkan banyak orang berpendapat bahwa, atau ada bahkan Novel Baswedan mengatakan yang 70 sekian orang itu berintegritas, katanya begitu ya. Padahal integritas itu suatu fenomena sosial yang sangat cair. Bisa saja turun, bisa saja naik, atau bisa saja semakin kukuh. Demikian juga wawasan kebangsaan. Artinya wawasan kebangsaan itu tidak selamanya bisa konstan, karena itu fenomena sosial. Karena itu akan dipengaruhi kepada siapa orang berinteraksi. Misalnya, bisakah wawasan kebangsaan saya menurun karena ada interaksi yang masuk ke dalam wilayah saya, misalnya mempengaruhi saya misalnya. Bisa itu pendekatan ideologi-ideologi lain, atau katakanlah doktrin-doktrin lain dan lain-lain sebagainya. Jadi tidak boleh kita melihat fenomena sosial selalu bertahan sedemikian rupa. Maka salah besar kalau dikatakan bahwa seseorang itu tinggi. Tidak ada manusia yang bertahan selalu pada posisi integritas tinggi maupun wawasan kebangsaan yang tinggi. Baik. Saya ke Bung Ferry. Bung Ferry, apa hubungan sebagai pegiat anti korupsi? Ada hubungannya tidak wawasan kebangsaan seseorang yang bisa saja luntur karena bergaul dengan banyak orang dengan kegiatan mereka dalam pemberantasan korupsi? Ya, tentu saja wawasan kebangsaan sesuatu yang penting. Cuman bagaimana menilainya ini yang kemudian jadi problematika. Apalagi kalau yang menilai problematika etiknya jauh lebih rendah daripada yang dinilai. Misalnya tadi Bang Emrus kan semangat sekali ya sampai menyebut fokus ke ASN. Bang Emrus lupa
di dalam dunia politik yang juga salah satu yang beliau tekuni ya, itu anggota DPR, kepala daerah, bahkan yang sudah pernah terjerat kasus korupsi bisa mencalonkan lagi. Ketika mencalonkan tidak dites wawasan kebangsaan. Kenapa hanya pegawai KPK yang dites wawasan kebangsaan? Apalagi tes wawasan kebangsaan ini menurut hukum tidak ada. Baik di Undang-Undang KPK yang baru, Undang-Undang 19 tahun 2019, maupun PP, Peraturan Pemerintah yang dibuat Presiden, nomor 41 tahun 2020 tentang alih status pegawai KPK. Jadi tes wawasan kebangsaan ini mengada-ada dibuat. Makanya isinya berisi hal-hal yang tidak berwawasan kebangsaan. Anda mau bilang bahwa tes wawasan kebangsaan ini upaya dari sebagian orang untuk menjegal mereka-mereka yang selama ini berbeda pendapat dengan pimpinan KPK? Iya, orang-orang yang selama ini berjuang melawan para koruptor di KPK. Makanya isi soalnya itu aneh-aneh. Soal jilbab lah yang minta dilepas, mau tidak dijadikan istri siri, begitu ya. Kalau pacaran apa saja, itu kan bukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengukur wawasan kebangsaan orang. Ya. Jadi memang tes wawasan kebangsaan ini selain tidak memiliki dasar hukum yang jelas, juga melanggar nilai-nilai kebangsaan dan konstitusi. Jadi oleh sebab itu harus dinyatakan bahwa tes wawasan kebangsaan itu adalah tes yang melanggar kebangsaan kita dan konstitusi kita. Oleh sebab itu harus dilawan karena dia tidak hanya bicara soal KPK ansih, tapi nilai-nilai moral yang dilindungi oleh konstitusi kita. Baik, saya ke Bung Ebrus. Bung Ebrus, Anda bilang tadi bahwa tes wawasan kebangsaan ini untuk mengecek wawasan kebangsaan seseorang. Tapi Bung Ferry bilang justru ini merusak nilai-nilai kebangsaan bangsa kita ini. Pendapat Anda? Baik, saya kira Bung Ferry dan saya kan sama-sama dosen gitu ya. Untuk mengukur kapabilitas atau katakanlah knowledge, sikap dan perilaku seseorang, kita bisa tes mereka itu. Jadi tidak ada ukuran yang pasti, tidak ada suatu rumusan yang pasti bahwa wawasan kebangsaan itu selalu seperti itu. Oleh karena itulah perlu kita lakukan tes wawasan kebangsaan. Hanya Bang Ferry mengatakan kenapa sih kok hanya teman-teman dari pegawai KPK yang dites, kenapa tidak kepala daerah yang menjadi calon kepala daerah kita tes? Justru saya berpendapat Bung Ferry, ini adalah embrio yang bagus. Kenapa kita tidak wacanakan? Bukan itu Bang Embrus. Soalnya dulu. Kenapa Bung Ferry dan saya mewacanakan? Mari kita dorong teman-teman yang calon kepala daerah, kita tes wawasan. Saya sudah katakan di Bang Ferry. Bahkan komisaris daripada direksi daripada Kimia Farma Diagnosis itu kan sudah diganti. Bahkan saya katakan tes dengan wawasan kebangsaan. Artinya diberlakukan saja semua. Gimana Bung Ferry? Kita kasih kesempatan Bung Ferry dulu. Bang Latif, tidak perluas tes wawasan kebangsaan. Cara berpikir Bang Embrus inilah yang kemudian patut dibilang sungsang. Kenapa sungsang? Masa KPK yang bekerja benar dites duluan, harusnya kan koruptor yang mau naik lagi jadi kepala daerah, jadi DPR, dites wawasan kebangsaan dulu. Kenapa malah? Makanya dengar dulu Bang Embrus. Jadi kalau tidak ada ketentuan di dalam undang-undang, isinya tidak menunjukkan wawasan kebangsaan, jangan dipaksakan. Apalagi kalau menggunakan analogi yang sehat, batas penalaran yang wajar, tidak pas kalau kemudian pekerja anti korupsi dites wawasan kebangsaan dulu. Kalau perlu yang dites wawasan kebangsaan itu koruptornya, para dosen yang ngajar para koruptor, gitu ya, yang calon pimpinan bangsa dan segala macam, itu perlu sekali didahulukan. Jadi ke Bang Embrus saya lagi. agak khawatir dengan cara-cara berpikir yang seperti itu. Sedikit tambahan Bang Latif. Silakan. Bahwa katakanlah para koruptor yang tes kebangsaan, pegawai KPK juga perlu kita tes kebangsaan. Kenapa? Sudah ada salah yang diduga mencuri alat barang bukti. Kalau kita pakai gunung es,
teori gunung es itu harus kita bongkar. Bagaimana perilaku teman-teman pegawai KPK yang ada di sana. Bang Emrus, sebelum pegawai KPK, aparat penegak hukum lain lebih banyak yang mencuri barang bukti. Apa yang dilakukan oleh sebagian pegawai yang ada di sana, bukti sudah menunjukkan ada mencuri barang bukti yang sudah terjadi di sana. Ada orang cawe-cawe dengan calon, katakanlah dengan para pihak. Orang yang mencuri itu sewajarnya kita buang dari KPK. Tapi apakah menurut Bang Emrus sewajarnya juga kita buang 75 nama yang kemarin gagal tersebut? Baik, kalau saya berpendapat, saya kira sudah ada titik temu dan itu bagus sekali. Bapak Presiden sudah mengatakan dibina. Kemudian ketua wadah KPK juga menginginkan dibina. Kemudian komisioner KPK mengatakan siap membina. Artinya apa? Ada kesepakatan bahwa teman-teman yang 70 sekian orang itu dibina. Suatu hal yang bagus, dibina saja mereka itu masuk ke pendidikan dan pelatihan. Baik. KPK yang Bung Ferry, ya silakan. Ya, ini penilaiannya tidak apple to apple. Misalnya di 75 itu tidak lulus. Ternyata yang lulus malah memeras wali kota, yang lulus malah mencuri barang bukti, begitu ya. Yang lulus malah naik helikopter, begitu ya. Ini yang kemudian yang naik helikopter nggak ikut tes. Iya, tes duluan Bang. Oh duluan ya. Oke. Bahkan tes wawasan kebangsaan ketika menjadi calon pimpinan KPK. Bahkan ada 2 orang tuh direktur yang ketika bersama Pak Firly tes menjadi calon pimpinan, lulus dulu tes wawasan kebangsaannya. Tetapi begitu yang dibuat soalnya oleh Pak Firly nggak lulus dia karena yang ditanya kan soal buka jilbab dan segala macam. Kan? Saya ke Bung Emrus. Bung Emrus, perbandingannya tidak pas ya. Pak Latif, tentang pertanyaan pakai jilbab ini, Pak Latif, supaya kita pikir jernih, boleh nggak saya menanggapi ini? Boleh, silakan. Karena ini adalah dikutip salah satu pertanyaan. Karena ketika membuat suatu pertanyaan itu harus satu kesatuan. Karena ada yang disebut dalam kuesioner itu konfirmatori. Jadi jangan dilihat pertanyaan itu hanya satu-satu. Bang Emrus lihat soalnya semua. Mempunyai persepsi yang berbeda. Karena ada pertanyaan konfirmatori terhadap perilaku. Misalnya contoh, saya tanya Bang Ferry, misalnya ini atau orang lain, apakah saudara pernah berbohong misalnya? Dijawab ya atau tidak. Apakah saudara memakai aksesoris keagamaan misalnya? Itu konfirmatori namanya. Jadi lihat pertanyaan itu secara holis keseluruhan. Apakah pertanyaan konfirmatori itu terkait dengan kinerja mereka dalam pemberantasan korupsi? Jadi telah mempunyai agenda tertentu. Jadi publik harus kita cerahkan, Bang Ferry. Jadi Bang Emrus selain semangat juga terlalu pede soal isi soal ya. Isi soal kan sudah dikonfirmasi oleh banyak pegawai KPK ya. Misalnya tidak hanya soal jilbab, ada pertanyaan soal apakah ada masalah di keluarga ketika seorang ibu yang tidak memiliki anak ditanya kenapa belum punya anak. Ini kan sangat personal dan tidak ada kaitan dengan korupsi. Ya, wawasan kebangsaan. Jadi sangat komprehensif sih penilaian teman-teman Bang Emrus. Jadi yang saya herankan kenapa orang-orang baik seperti Bang Emrus setuju dengan pertanyaan-pertanyaan janggal seperti itu. Kan agak aneh gitu ya. Baik. Bang Emrus, waktu kita habis. Bisa kita lanjutkan di hari lain nantinya. Emrus Siombing, komunikolog, dan Ferry Amsori, pegiat anti korupsi. Terima kasih dan selamat malam. Bocah dibiarkan meninggal selama 4 bulan tidak dimakamkan. Kami segera kembali untuk informasinya.